Ini materi tentang kesetimbangan benda tegar tapi di subtopiknya titik berat ya. Ini kan ada soal bangun datar berbentuk H gitu ya. Di mana kali titik beratnya maka kita harus membagi bangun datar ini menjadi beberapa bagian. Karena ini bentuknya H, kita dapat membaginya ke 3 bagian bangun datar. Biar kita mudah nanti menentukan koordinatnya. Katakanlah ini bangun datar yang pertama, ini yang kedua, dan yang ini yang ketiga gitu ya. Maka setelah itu kita menentukan titik koordinat X dan Y-nya. Maka kita dapat menarik diagonal bidangnya di bangun pertama. Maka dia di tengah-tengah gitu ya. Maka untuk X-nya dia kan di tengah-tengah nih. Kalau misalkan ini 2 berarti kan segini kan 1 ya. Maka X1-nya itu sama dengan 1 cm koordinat X-nya. Untuk Y-nya, nah Y-nya kan segini tuh 6. Maka tengah-tengahnya kan berarti dia setengahnya berarti ya. Berarti Y1-nya itu 3, setengah dari 6. Setelah bangun yang pertama sudah, maka bangun yang kedua. Juga sama caranya, kita tarik diagonal bidangnya. Sehingga dia di tengah, tengah-tengahnya antara 4 itu kan 2. Tetapi untuk ngitung X-nya itu diukurnya ini kan 2, tapi dimulai dari 0 ini. Berarti 0 kemudian 2 terus dia nambah 2. Berarti X2-nya itu ada di koordinat 4. Sedangkan Y2-nya itu di tengah-tengahnya sini. Berarti kalau misalkan ini 2, maka segini kan 1. 1 kalau segini juga 2, kan 2, 2, 2, berarti kan 6 kan. 2 tambah 1 berarti 3 dia. Gitu, ini tengah-tengahnya sini nih. Nah, untuk X3-nya juga sama tuh. X3-nya tuh berarti kita tarik diagonal bidangnya. Nah, nah gini nih. Maka tengah-tengahnya ini kan 1. Berarti 1 tambah 4, 5 tambah 2. Berarti 7. 7 cm. Sedangkan Y3-nya itu kan setengahnya dari 6 ini tadi. Berarti berapa tuh? 3. Gitu ya. Ini jelas untuk Y-nya itu di koordinat 3. Nah, kebetulan di sini yang 3 Y-nya cuma ini doang. Nah, tapi coba kita cari X-nya apakah benar 4 gitu ya. Kemudian untuk A1-nya, A1 itu luasnya, kita tentukan luasnya yang pertama. Luasnya berarti kan 6 kali 2, berarti berapa? 12. Untuk yang A2, A2-nya berarti 4 kali 2, berarti 8. A3-nya itu 6 kali 2, itu sama dengan 12. Setelah itu kita dapat menghitung letak titik beratnya di sumbu X-nya, ZX. Rumusnya ZX sama dengan A1 dikali X1, jadi semua koordinat X-nya. Ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 dikali X3 per A1 tambah A2 tambah A3. Baru kita masukkan A1-nya 12, X1-nya 1, A2-nya 8, X2-nya 4, A3-nya 12, X3-nya 7 per A1-nya 12 tambah A2-nya 8, A3-nya 12. Sehingga ini hasilnya 12 plus 32 plus 84 per ini 12 20 32. Sehingga ini hasilnya eh, ini sama ini nih 116 tambah 12 128 dibagi 32 itu hasilnya 4 cm. Sehingga X-nya itu di koordinat 4. Y-nya tadi kan sudah jelas karena di sini Y 33 semua. Sehingga jawabannya yang D. Andaikan dia itu enggak sama 2 1 3 Y-nya, maka caranya sama rumusnya. Jadi A1 dikali Y1 gitu ya, ditambah A2 kali Y2 dan seterusnya baru kalian masukkan. Gitu ya. Nah, untuk titik berat pada bangun datar itu ada eh, ketentuan bahwa jika dia bentuknya segitiga, maka titik Y-nya itu pakai sepertiga tingginya gitu ya.
Kalau misalkan bentuknya jajar genjang, maka Y-nya itu dia pakai setengah tingginya. Untuk yang segitiga yang garis lurus yang atas ini, untuk X-nya dia mengikuti titik tengahnya gitu. Nah, langsung saja kita ke sini nih. Nih. Ini maka ada dua, kita dapat membagi dua bagian bangun datar ini ya. Jadi ada segitiga, yang berikutnya ada persegi panjang. Katakanlah misalkan bangun yang pertama itu persegi panjang, ini yang pertama, yang ini yang kedua gitu ya. Maka untuk yang pertama kita seperti yang tadi, kita tarik garis bidangnya, maka tengah-tengahnya ini ada di koordinat X-nya 3, maka bangun yang pertama itu X1-nya adalah 3. Untuk Y-nya karena ini 3, maka kan di tengah-tengahnya titik antara 3 berarti kan 1,5 gitu ya. Berarti Y1-nya itu 1,5 gitu. Nah, di sini jawabannya 3 semua nih, yang jelas berarti koordinat X-nya 3 semua. Maka kita nyari yang Y-nya doang. Sekarang ke bangun yang kedua. Bangun yang kedua itu X-nya kan berarti juga sama nih di angka 3. Karena garis tengahnya itu dia di 3 ya. Maka X2-nya itu 3 gitu ya. Untuk Y2-nya, nah kalau segitiga itu kan tadi ketentuannya bahwa Y-nya dia itu sepertiga dari tingginya. Berarti sepertiga dari tingginya. Kebetulan tingginya itu 3/9, berarti kan 6. Berarti dia sepertiga dikalikan dengan 6. Berarti berapa tuh? 2. Namun 2 itu dihitung dari bawah. Dari bawah sini nih. Ini panjangnya 2 di sini nih. Maka kalau dihitung 2 ke bawah berarti kan 2 tambah 3 yang ini berarti 5. Gitu ya. Jadi Y2-nya itu akhirnya menjadi 5 dari bawah. Yang ini 2 ke bawah 5. Setelah itu untuk luasnya berarti A1-nya kan berarti luasnya di sini 4 sama 3. Kan panjangnya ini 4 di sini 3 berarti 12. Untuk A2-nya berarti kan setengah kali alas dikali tinggi karena bentuknya segitiga. Nah, setengah kali alasnya kan berarti 0 sampai 6, berarti 6. Tingginya 6. Berarti kan 6 bagi 2, 3. 3 kali 6, 18. Setelah itu baru kita dapat mencari titik kesetimbangan di koordinat Y. Rumusnya sama seperti tadi, A1 dikali Y1 ditambah A2 kali Y2 dibagi A1 ditambah A2. A1-nya 12, Y1-nya 1,5 ditambah A2-nya itu tadi 18 dikali Y2-nya tadi 5 per 12 ditambah 18. Nah, 12 kali 1,5 itu kan 18. Sedangkan 18 dikali 5 itu kan 90. Per ini kan 30. Sehingga dia 108 per 30. Nah, 108 dibagi 30 itu kan sama dengan 3,6. Sehingga koordinatnya itu ada di X-nya 3 dan Y-nya 3,6. Sehingga jawabannya yang B ini. Jadi gitu bisa dipahami ya. Jika ada kesulitan bisa chat di kolom. Jadi ada gambar seperti ini. Misalkan ini bentuknya ini nih. Ini kalau dari A
dari sini nih sampai ke bawah. Ini bangun apa namanya? Persegi panjang. Terus di sini ini ada bolong. Misalkan di sini 4, di sini 6, kemudian di sini 2, di sini 4 gitu ya. Kemudian ini diarsir. Kemudian ini 1. Ini 1 nih. Ini panjang ini nih 1, ini 1. Berarti ini berapa ini? 2 ya? 2. Disuruh menentukan koordinat titik beratnya. Maka langkah pertama, kalian membagi bagian ini ke dalam beberapa bangun. Ini kalau kita lihat itu kan ada 2 bangun. Yang satu yang diarsir ini, yang kotak ini persegi panjang. Kemudian persegi panjangnya itu dibolongi juga persegi panjang ya. Maka ada 2 bangun. Misalkan yang diarsir itu bangun yang pertama, sedangkan yang kotak bolong itu dia bangun yang kedua. Maka ada 2 bangun. Setelah menentukan bagian bangunannya itu, baru kalian tentukan titik beratnya dengan cara, kalau bangun datar bentuknya persegi panjang, kalian tarik sisi ini ke sini nih. Nah, dicari di sini nih. Sehingga tengah-tengahnya kan di sini. Ya. Setelah itu kalian hubungkan ke X sama Y-nya. Kalau tengah-tengahnya di sini, kalau ini 0, maka tengah-tengahnya di sini berapa nih? 3. Karena dia panjangnya dari sini sampai sini itu 6. Berarti kan tengah-tengahnya 3. Nah, maka X1 artinya bangun yang pertama, X1-nya itu 3 gitu. Terus kemudian nyari Y-nya, Y1. Y1-nya ini di tengah-tengahnya. Di sini kan berarti 2. Nah, gitu ya, 2. Kemudian luasnya A1. Luasnya kan berarti bentuknya dia persegi panjang. Berarti 4 kali 6. Berarti berapa? 24 gitu. Setelah bangun yang pertama yang diarsir, yang kotak ini besar, kita tentukan letak titik beratnya, baru yang dalam. Yang kecil ini juga sama caranya, diarsir juga gini. Berarti kan tengah-tengahnya di sini ya. Ke sini berapa juga? 3. Karena segini itu 1. Kalau dihitung dari sini kan 2 tambah 1. Berarti X2-nya itu 3. Kemudian Y2-nya. Y2-nya itu berarti di tengah-tengah sini. Kalau misalkan dia panjangnya 1, berarti tengah-tengahnya antara 1 itu berapa? Setengah. 0,5. Maka Y2-nya itu 0,5 gitu. Nah, setelah itu gimana letak koordinat? Koordinat itu kan X sama Y gitu kan? Kalau misalkan nyari koordinat X-nya, itu X sama dengan A1 dikali X1, gitu rumusnya. Karena ini bolong, maka dikurangi. Yang kurangi itu bangun yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, karena yang pertama dikurangi. Yang pertama dikurangi bangun bolong yang kedua. Gitu ya. Dibagi A1 dikurangi A2. Gini. Kalau misalkan nggak bolong, maka ini dijumlah rumusnya. Jadi nanti ada di video saya sebelum ini. Sama dengan, ya ini. Baru dimasukkan, oh ya A2. A2-nya yang kecil tuh berapa nih? Kalau segini 2, yang ini 1, berarti 2 kali 1. Berarti berapa? Setelah itu dimasukkan A1-nya 24, X1-nya 3 dikurangi kali 2 kali X2-nya 3 per A1-nya 24, A2-nya 2. Berarti ini 72 dikurangi 6 per 22. Berarti ini hasilnya 66 per
22. Berapa tuh? 3. Atau X-nya tidak usah dicari karena antara bangun pertama dan kedua X-nya tuh sama. Maka koordinat X-nya tuh sama. Tidak mesti, tergantung bangunnya. Tapi cara rumusnya tuh tergantung apa bangunnya. Maka yang penting kan caranya gitu ya. Jadi kalau misalkan bolong berarti dia dikurangi seperti ini. Ya. Iya, tidak mesti. Contoh untuk yang Y. Sekarang yang Y. Y berarti tetap A1 dikali Y1 dikurangi A2 dikali Y2 per A1 dikurangi A2. A1-nya berapa? 24. Y1 2 dikurangi A2-nya 2, Y2-nya setengah dibagi A1-nya 24 dikurangi 2. 24 kali 2, 48 dikurangi 1 per 22. Berarti berapa nih? 47 per 22. Gak kelihatan ya, Re? Gitu ya. Kalau misalkan nggak bolong berarti rumusnya ditambah. Kalau bolong berarti yang gede dikurangi yang bolong.